ada menu VLANs atau bridge VLANs. Nah, kita tambahkan di sini dengan bridge-nya itu bridge yang sudah kita buat tadi dan dengan VLAN ID yang kita tentukan pada topologi dengan VLAN ID-nya masing-masing. Yang pertama VLAN 10 dengan VLAN ID 10. Nah, di sini tagged dan untagged-nya itu yang penting. Jika sudah, kita gabungkan pada menu port atau bridge port. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama itu port dari Ether 1. Pada bridge 1 kita gabungkan dan pada VLAN-nya itu PVID-nya atau PVID-nya itu 1. Yang mana nanti si Ether 1 itu hanya bertugas untuk memforward VLAN dari MikroTik yang atas. Kalau di Cisco itu ada yang namanya native VLAN. Pertama, saya akan menjelaskan topologi yang akan kita gunakan, yaitu seperti ini. Yang pertama ada router, yang di bawah router juga ada router lagi. Akan tetapi, router yang di bawah itu bakalan kita jadikan sebagai switch. Jadi nanti tugas dari router bawah tersebut hanya untuk memforward atau meneruskan paket yang dikirimkan dari MikroTik yang di atas. Dan nanti membagi dua VLAN. Yang pertama itu VLAN 10 dengan VLAN ID 10 dan juga VLAN 20 dengan VLAN ID 20. VLAN 10 bakalan mendapatkan IP dari 1111.0 dari network tersebut. Sedangkan VLAN dari 20 bakal mendapatkan IP network 222.0 sekitar dari network tersebut. Kalian lihat di sini ada laptop yang mana di sini akan kita gunakan laptop sebagai laptop admin untuk meremote router-router yang kita konfigurasikan, yang pasti menggunakan Winbox. Jadi topologi VLAN yang kita gunakan itu bahasa kerennya router on stick. Semuanya diatur oleh router yang ada di atas, karena yang router di bawahnya itu hanya bertugas sebagai switch dan memforward trafficnya saja. Dan kita akan konfigurasikan VLAN pada router yang atas dan pada router MikroTik yang di bawah yang bertugas sebagai switch itu kita hanya mengkonfigurasikan bridge atau jembatan dari VLAN yang kita konfigurasikan yang ada di router atas. Dan di sini juga kita akan mengkonfigurasikan DHCP server untuk VLAN masing-masing VLAN. Jadi nanti si PC client tidak usah mendapatkan IP statik, tapi mendapatkan IP DHCP. Tinggal merequest, beres, dan juga terhubung internet pastinya. Kalau kita cek dari MikroTik yang atas ini, secara otomatis pada simulasi PNetLab bakalan merequest IP DHCP pada sumber internet. Dan tentunya DHCP dengan status bound dan mendapatkan IP 10.137.93. Kalau kalian menggunakan simulasi PNetLab, kalian bisa klik kanan lalu pilih network. Nah, di sini kalian bisa menambahkan laptop admin untuk meremote MikroTik yang kita konfigurasikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti MikroTik yang kita konfigurasikan pada topologi itu bisa diremote menggunakan Winbox yang ada di laptop kita. Agar lebih jelas, kalian lihat saja. Nanti saya akan demokan. Pada type, kalian pilih manajemen cloud karena NAT itu untuk sumber internet dan manajemen cloud itu untuk mengakses Winbox-nya. Anggaplah laptop admin. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal buka saja Winbox-nya. Secara otomatis MAC address pada MikroTik tersebut sudah terdeteksi pada Winbox. Kalau misalkan kalian ingin masuk, ya tinggal masukkan dan klik connect. Kalau misalkan nggak bisa, ada warning, kalian pilih tools. Di sini kalian legacy mode dicentang ya. Jangan sampai tidak, karena nanti bakalan berpengaruh pada loginnya. Untuk menambahkan VLAN, kalian bisa masuk ke menu interface, lalu klik tambahkan VLAN. Nah, di sini kalian bisa menyeting hal-hal lain, kayak misalkan namanya apa, VLAN ID-nya apa, dan lain sebagainya kayak ARP juga mau disable atau enable. Yang paling utama itu nama, VLAN ID, dan juga interface. VLAN 10 dengan VLAN ID 10 dan interface-nya itu Ether 2 karena Ether 2 yang mengarah MikroTik bawah yang bertugas menjadi switch. Dan lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dengan VLAN ID 20 pada Ethernet 2. Kita tambahkan IP address pada interface VLAN yang tadi yang sudah kita konfigurasikan dengan address 1111/24 untuk interface dari VLAN 10 dan 2222.1/24 untuk VLAN 20 karena ini sebagai gateway ya. Selanjutnya kita buat DHCP server pada interface VLAN yang sudah kita konfigurasikan tadi agar nanti si PC client tinggal merequest dan beres, nggak usah nyeting secara statik. Dan di sini kita sesuaikan parameternya saja sesuai interface-nya, yaitu interface VLAN 10 dan juga VLAN 20. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan di simulasi PNetLab itu
Secara otomatis Mikrotik merequest DHCP client interface Ether 1 ke sumber internet. Kalian tinggal klik plus saja, lalu bakalan seperti ini, dan kalian sesuaikan input dan parameternya. Yang paling utama itu interface. Interface-nya itu Ether berapa yang menuju ke sumber internet, yaitu Ether 1. Dan add default root dan use peer DNS-nya itu centang saja default root yes, karena nanti bakalan berimbas pada DHCP servernya yang kita buat untuk VLAN 10 dan 20. Kita tambahkan add default root karena secara otomatis bakalan ditambahkan default root pada tabel IP root yang ada di Mikrotik ini. Kalau misalkan tidak ada atau kalian tidak menambahkan add default root, kalian bisa menyetingnya sendiri dengan destination address 000/0 dan gateway-nya apa? Gateway-nya IP yang mana? Nah, pada Mikrotik sendiri gateway-nya itu bisa menggunakan Ethernet. Sedangkan use peer DNS secara otomatis kita juga mendapatkan DNS secara dynamic pada sumber internet. Kalaupun kalian ingin menambahkan secara statik, ya tinggal ditambahkan pada input servers. Di sini saya gunakan DNS publiknya Google sebagai contoh saja. Nah, agar nanti si PC client, PC 1 dan PC 2 bisa terkonek ke internet, kita konfigurasikan firewall NAT atau Network Address Translation. Pada menu IP firewall dan pada tab NAT, di sini kita tambahkan saja dengan chain-nya search NAT dan out interface-nya ditentukan, yaitu Ether 1, dan dengan action masquerade. Dan untuk konfigurasi pada router Mikrotik sudah seperti itu saja. Selanjutnya kita pindah ke Mikrotik yang bawah, yang mana Mikrotik yang bawah itu bertugas sebagai switch. Nah, kalau misalkan kita request dari PC client, itu nggak bakalan bisa DDDD. Walaupun di router 1 sudah dikonfigurasikan DHCP server, akan tetapi kalau misalkan kita request dari PC client itu nggak bakalan bisa. Karena si router yang bawah atau yang bertugas sebagai switch belum meneruskan trafficnya. Lakukan hal yang sama seperti tadi dan lakukan remote dengan Winbox. Untuk konfigurasinya, kita tambahkan bridge atau interface bridge terlebih dahulu. Pada menu bridge, kita tambahkan. Untuk penamaan terserah bebas. Akan tetapi, pada menu VLAN, itu kita centang VLAN filtering dan dengan PID 1. Karena ini sebagai menggabungkan saja antara nanti Ethernet virtual dengan Ethernet yang interface-nya. Jadi nanti kita bakalan membuat bridge VLAN pada setiap masing-masing Ethernet VLAN. Biar lebih clear, langsung saja lah. Pada menu VLANs atau bridge VLANs, nah, kita tambahkan di sini dengan bridge-nya itu bridge yang sudah kita buat tadi dan dengan VLAN ID yang kita tentukan pada topologi dengan VLAN ID-nya masing-masing. Yang pertama VLAN 10 dengan VLAN ID 10. Nah, di sini tagged dan untagged-nya itu yang penting. Yang pertama tagged-nya itu Ether 1 yang menuju ke router Mikrotik 1 atau Mikrotik yang atas, yaitu Ether 1, dan untagged-nya itu Ether berapa. Jadi sedikit penjelasan bahwa tagged itu yang meneruskan si VLAN yang sudah kita buat, sedangkan untagged-nya itu interface yang ingin mengimplementasikan atau mendapatkan akses VLAN-nya. Dan pada topologi Ether 2 itu mengakses VLAN 10, dan lakukan hal yang sama pula untuk VLAN 20. Jika sudah, kita gabungkan pada menu port atau bridge port. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama itu port dari Ether 1. Pada bridge 1 kita gabungkan, dan pada VLAN-nya itu PVID-nya atau PVID-nya itu 1. Yang mana nanti si Ether 1 itu hanya bertugas untuk memforward VLAN dari Mikrotik yang atas. Kalau di Cisco itu ada yang namanya native VLAN. Nah, ini hampir sama. Dan yang kedua kita tambahkan juga untuk Ether 2. Pada bridge yang sudah kita buat, kita tambahkan interface Ether 2 dengan bridge yang sudah kita tambahkan tadi. Dan pada menu VLAN, PVID-nya itu VLAN berapa, yaitu dengan VLAN ID 10. Karena Ether 2 itu mengakses VLAN 10 dengan VLAN ID 10. Dan lakukan hal yang sama juga untuk Ethernet 3 dengan PVID 20. Dengan PVID-nya itu yang paling penting. PVID itu menentukan Ethernet atau port tersebut mengakses dari VLAN berapa. Dan selanjutnya kita coba request dari PC 1. Kita merequest ulang dan boom. Ya, kita mendapatkan IP 111.254 dengan gateway 111 yang sudah kita buat dari Mikrotik yang atas. Jadi di sini Mikrotik yang bawahnya itu hanya meneruskan paketnya saja, berubah bertugas menjadi switch. Dan kita request pada PC 2 dan boom, di sini mendapatkan IP 22254.
Seperti yang kita konfigurasikan tadi, mendapatkan gateway 222.1 dari router MikroTik atas. Kalau misalkan kita ping dari VLAN yang samping ke samping, VLAN 10 ke VLAN 20 ke VLAN 10, itu nggak bakalan ini nggak bisa, karena kan tadi mendapatkan IP-nya itu 11254 bukan 11.2. Dan kalau misalkan kita ping ke internet, dan boom, bisa, karena kita sudah memasang firewall NAT pada MikroTik yang atas. Dan cukup sekian, kalian bisa menonton video-video tutorial lainnya seperti misalkan menyeting firewall NAT dan juga DHCP client beserta DHCP server pada router MikroTik yang ada di playlist networking tutorial dari MTCNA dan MTCRE di channel ini. Waduh, hampir CCNA dan CCNV nih. Tujuannya ya agar kalian menambah wawasan dan nggak bingung terhadap konfigurasi-konfigurasi yang telah kita konfigurasikan tadi. Dan see you in the next video.